sebenarnya sama, sugih waras dan tidak punya. Kalau tidak punya sakit berarti juga waras terus. Ini resepnya 3. Kalau ingin rumah tangga kita sugih waras, kaya, sehat, atau tidak punya sakit tadi, dalam Al-Quran resepnya 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. 3 resepnya. Nomor 1, innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang mau membaca kitabnya Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mau membaca kitab Allah. Kitab Allah, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kitab Al-Quran sebenarnya punya hak kepada kita semua. Oleh karena itu, kalau disinggung ayat-ayat Allah, memang ada 2. Ayat yang terbentang di langit bumi, yang kedua ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Sebenarnya ayat-ayat yang tertulis di dalam Al-Quran ini banyak menyinggung, banyak menyindir pada kita, tapi kita tidak merasa. Ayat-ayat yang terbentang di langit bumi, mulai kita bangun tidur sampai nanti malam tidur lagi, yang kita lihat adalah ayat-ayat Allah. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang mau membaca ayat-ayat Allah. Rumah tangga kita sebenarnya perlu sekali dihiasi. Setiap harinya ada alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibaca. Coba saya tanya dari masyarakat Kuanyar, ya di sini Kuanyar, Kebanyar apa Kuanyar? Kebanyar, Kuanyar. Dari masyarakat Kuanyar, setiap hari dari rumah tangga kita, apa yang kita dengar? Ayat-ayat suci Al-Quran, apa hanya lagu menyanyi-menyanyi? Apa ibu-ibu? Ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah, sejak tadi memang saya juga dengar ayat-ayat Quran. Tidak pernah ibu-ibu di rumahnya diisi hanya dengan menyanyi-menyanyi. Tidak. Alhamdulillah. Innalladzina yatluna kitaballah. Apalagi ayat-ayat suci Al-Quran itu kalau dibaca terus-menerus, dibaca dia hayati isi dan kandungannya. Apalagi ayat Quran tadi, setelah diterangkan isi dan kandungannya, diamalkan sehari-hari. Sebenarnya 4 haknya Al-Quran. Al-Quran punya hak 4. 1, dibaca dengan baik. Yang pertama, Al-Quran dibaca dengan baik merupakan hak. Yang nomor 2, isi dan kandungannya dimengerti, haknya Al-Quran. Kemudian yang nomor 3, dihafalkan. Untuk yang keempat, kelakuan kita sehari-hari dicocokkan dengan isi Al-Quran. Ibu-ibu dari Kuanyar ini sudah dari nomor berapa? Haknya 4 tadi, ibu-ibu sudah dari nomor berapa? Dibaca dengan baik,
dimengerti isi dan kandungannya, kemudian dihafalkan. Yang keempat, diamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Persis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Siti Aisyah di dalam pernyataannya, apa sih Siti Aisyah pekerjaan Rasulullah setiap hari? Rasulullah dikatakan kana khuluquhul Qur'an. Tingkah laku Rasulullah, perkataan dan perbuatannya adalah persis dengan Al-Quran. Kalau ingin tahu apa itu isi Al-Quran, yaitu tindak lakunya Rasulullah. Kalau ingin tahu bagaimana akhlak Rasulullah setiap harinya, yaitulah isi Al-Quran. Ibu-ibu yang berbahagia, apalagi kalau Al-Quran itu dibaca sampai khatam. Bagaimana di Kuanyar sini sudah memasyarakat bu Al-Quran. Alhamdulillah. Innallazina yatluna kitaballah. Coba ibu-ibu yang berbahagia, kita dan anak-anak kita, apakah bisa kok mau baca Al-Quran kalau tidak dididik, kalau tidak digurukan, tidak diulang sejak kecil? Apa Al-Quran itu terus bisa baca sendiri? Bisa bu? Tentunya tidak. Tidak bisa. Anak-anak kita bisa baca Al-Quran karena apa? Ngajekno, diserahkan, digurukan. Bisa dengan sendirinya? Tentunya tidak bisa. Oleh karena itu, kalau kita angan-angan sebenarnya kewajiban orang tua ini berat. Saya dan ibu-ibu diberi anak oleh Allah ini punya kewajiban yang berat sekali. Ayat Quran di dalam firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dari Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, kuwi kabeh ditokno sangka kandungane ibu. Kamu semua di dunia ini lahir dari kandungan ibu. Bapak dan ibu, anak-anakku yang berbahagia dari masyarakat Kuanyar, ngajeng siapa yang di dunia lahir tidak ngeliwati kandungan ibu? Ngajeng siapa? Tidak ada. Semua lahir lewat kandungan ibu. Ayat ini Allah ngangkat derajatnya kaum ibu. Jadi sekarang ada orang yang kaya raya, beliau punya ibu. Sekarang jadi orang yang pangkat, sekarang jadi orang yang pinter, yang alim, tapi beliau mesti punya ibu, punya ayah dan punya ibu. Dan beliau adalah dilahirkan dari kandungan ibu. Sedunia ini yang tidak lewat ibu di dunia hanya ada dua. Satu, Nabiullah Adam alaihi salam, khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Nabi Adam. Yang kedua, Ibu Hawa, tidak lewat ibu, tidak dilahirkan dari kandungan ibu, dan juga tidak punya bapak. Kalau Nabi Adam Abul Bashar, bapai menungso sak donya. Kalau Ibu Hawa dijadikan dari apa? Tulang rusuk Nabi Adam, diambil satu eros. Ceritanya malah satu ruas itu ruas yang bengkong. Apa bu bengkong itu apa bu? Bahasa Maduranya bengkong itu apa? Nggak bisa nirokno saya. Ya bengkong gitu saja ya. Saya ngatakan bengkong, ibu-ibu paham? Loh, mengapa kok dijadikan dari
tulang rusuk yang diambil itu yang bengkong. Ini katanya orang-orang, oleh karena itu wataknya perempuan kata banyak yang bengkong. Dari ibu-ibu kuanyar ada yang punya watak bengkong? Ada Bu? Bagaimana sih bengkongnya? Muring-muringan. Apa bahasa Maduranya muring-muring apa? Nggak bisa saja nih. Ya sudah muring-muring gitu saja. Muring-muringan loh, jadi perempuan yang muring-muringan. Kok muring-muringan? Dilokno sithik wis muring-muring. Nik dijarno ya bengkong terus. Perempuan begitu. Oleh karena seorang laki-laki ini kedudukan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemantennya gak ada, diomongi gak ada kemantennya. Yang ada kemanten-kemanten lawas. Iya Bu, ini sudah lawas semua Bu ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mengapa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Iya. Ar-rijalu qawwamuna ini, qawwamuna bukan kok menguasai, laki-laki menguasai, enggak. Tapi kok qawwamuna itu menjejebno, meluruskan. Yang dari bengkong itu tadi loh, yang berhak meluruskan adalah seorang suami. Kemarin ibu-ibu Khalilah, anak saya Khalilah, sebelum nikah siapa yang tanggung jawab? Orang tuanya. Siapa tanggung jawab meluruskan ngarahna pendidikan orang tuanya. Tapi setelah nikah beralih kewajiban tadi kepada si suami. Nomor 2, Nabi Adam, satu Nabi Adam, 2 ibu Hawa. Selain 2 tadi, manusia di dunia semua lahir lewat ibu, termasuk Nabiullah Isa alaihis salam. Nabi Isa walaupun tidak punya ayah tapi punya ibu. Walaupun tidak punya ayah, oleh karena itu bin-binnya digandeng dengan ibu Isa bin Maryam. Tanda kekuasaan Allah. Ibu-ibu yang berbahagia, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ayat ini ibu-ibu bangga. Ibu-ibu bangga, memang Allah ngangkat derajatnya kaum ibu. Semua lahir lewat ibu. Sekarang kaya raya tapi itu punya ibu. Sekarang pinter punya ibu, sekarang pangkat punya kedudukan apa saja punya ibu. Ibu bangga, ibu diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi setelah diangkat derajatnya, tugas berat. Lahirnya anak-anak dari kandungan ibu, la ta'lamuna syai'a, ay la ta'rifuna syai'a, gak ero apa-apa. Lahir dalam keadaan bodoh, lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Oleh karena tidak tahu apa-apa ini, fa'abawahu ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Tidak tahu apa-apa, cuma dalam keadaan fitrah. Tidak tahu apa-apa dalam keadaan suci. Kok kertas memang masih putih, kain masih putih, kertas masih putih. Lah ini terserah siapa yang nyereti dan dicereti apa. Fahsinu asma'akum, berilah nama anak-anakmu dengan nama yang bagus.